Dikisahkan dalam bacaan Injil, seorang muda datang kepada Yesus bertanya, apa yang harus dia lakukan untuk hidup yang kekal. Dan Yesus tidak menambahkan satu perintah pun dari 10 perintah Allah. Yesus menyebut 6 perintah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah ibumu, dan kasihanilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan orang muda itu langsung bereaksi dengan berkata, semua sudah kulakukan, apa yang kurang? Lihat, anak muda ini berpikir bahwa memasuki kerajaan kekal itu semata-mata adalah usaha dia. Jadi dia punya pola pikir bahwa dia bisa masuk kerajaan Allah kalau dia melakukan ini. Itu yang diminta oleh orang muda ini. Maka Yesus akhirnya masuk ke lebih dalam. Yesus berkata, jualah segala milikmu, berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Reaksinya beda. Waktu 6 perintah Allah disebutkan, semua sudah, apalagi yang kurang. Tapi pada saat Yesus berkata, jualah, orang muda itu pergi dengan sedih karena hartanya banyak. Saudaraku, jangan pernah lupa bahwa 10 perintah Allah itu diawali oleh 3 perintah pertama tentang relasi manusia dengan Allah. 6 perintah yang disebutkan oleh Yesus adalah perintah relasi manusia dengan sesama. Maka pada saat anak muda itu dikatakan jualah dan ia pergi bersedih, anak ini melawan perintah pertama. Saya yakin Anda yang di rumah tahu perintah pertama itu apa. Di dalam kitab dikatakan, akulah Tuhan Allahmu. Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Maka ini percis yang terjadi berlawanan dengan spirit anak muda tadi. Pada saat ia diminta untuk menjual hartanya, dia bersedih. Karena dia hidupnya sungguh tergantung pada apa yang dia miliki. Sedangkan perintah dari hukum Taurat pertama adalah cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Jadi rupanya anak muda ini mendewakan hartanya. Jangan Anda mentafsirkan bahwa kitab suci ini, Injil ini mengajak kita untuk menjadi orang yang miskin. Yuk kita menjadi orang-orang yang tidak punya harta. Yuk kita menjadi orang-orang yang menyerahkan harta kita. Allah pun tidak menghendaki kita menjadi benalu. Allah pun tidak menghendaki kita menjadi beban bagi orang lain. Allah melalui Yesus mengajarkan kepada kita supaya menggunakan segala yang kita miliki sesuai dengan kehendak Allah. Itu yang dikehendaki. Jadi kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan, tidak salah. Anda kaya, syukur kepada Allah. Anda punya harta pas-pasan, terpujilah Kristus. Anda dalam kekurangan, bersyukurlah kepada Allah. Allah menginginkan kita menjadi pribadi-pribadi yang lepas bebas.
memperlakukan harta untuk hal-hal yang lebih mulia. Untuk kemuliaan Tuhan, sesuai dengan maksud kehendak Allah. Maka pada saat manusia mendapatkan harta dan itu hanya untuk dirinya, dia sudah menyembah berhala. Maka dengan tema yang kita angkat pada sore hari ini, bagaimana spiritualitas Santa Helena menguatkan dalam menghadapi kesakitan dan kepedihan. Menarik. Orang-orang yang bisa lepas bebas, tidak tergantung dari apa yang dia miliki, dan dia dengan begitu mudahnya berbagi, maka orang-orang seperti ini adalah tipe orang-orang yang tetap memuji Tuhan walaupun hidup tidak seperti yang dia kehendaki. Karena tendensi kita manusia, umumnya kita itu mudah banget berkata haleluya, puji Tuhan kalau kita dapat rejeki. Tiba-tiba ada orang yang ngasih uang kepada kita, puji Tuhan, haleluya gitu. Kalau ada yang datang kepada kita minta utang, gak mungkin puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Ada orang yang datang minta utang kepada saya, haleluya, terima kasih kau Allah Tuhan untuk meminjam pada saya. Nggak, kita bersungut-sungut dulu. Jadi bagaimana spiritualitas Santa Helena menghadapi kesakitan dan kepedihan, kita kontekskan dengan hukum Taurat pertama. Perintah Allah pertama. Jangan ada Allah lain di dalam hidupmu. Jangan sampai kesakitan dan kepahitan membuat kita menyalahkan Tuhan. Maka saudara-saudariku, kita bersyukur sebagai umat Santa Helena, kita mempunyai pelindung. Walaupun Santa Helena adalah seorang yang kaya, dia menggunakan kekayaannya sungguh untuk mencari, menemukan Kristus. Dia memakai kekayaannya untuk memuliakan Allah. Bahkan di dalam penderitaannya, kita sudah dengar waktu hari pertama kisah Santa Helena dibacakan. Santa Helena tak pernah berhenti mendekatkan diri kepada Allah. Mari di dalam hidup kita kembali pegang suara Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu. Jangan menyembah berhala. Berbaktilah kepadaku dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Semoga penderitaan, kesakitan sebesar apapun tidak mengurangi cinta kita kepada Allah.